informasi atau fakta ya, bahwa sekarang ini banyak juga ada anak yang mengalami bingung pak asuh ketika orang tuanya bercerai atau bercerai seperti itu. Nah, kira-kira gimana Ustaz? Apakah memang dibagi gitu? Nanti seminggu di rumah bapaknya, seminggu di rumah ibunya, atau bagaimana? Gitu? Masya Allah. Iya. Sebelum berbicara tentang hak asuh, ayat sebelumnya atau potongan ayat sebelumnya itu wa in aradtum an tastarbi'u auladakum fala junaha 'alaikum idza sallamtum ma ataitum. Kata Allah Subhanahu wa taala, sekarang kan wanita sekarang berkarir, ada yang segala macam dari presiden sampai jabatan-jabatan tertentu. Yang sibuk. Bagaimana ini anak, sementara anak harus disusui. Boleh nggak disusukan kepada yang lain atau ibu susu? Kata Allah, wa in aradtum an tastarbi'u auladakum. Boleh. Fala junaha 'alaikum idza sallamtum ma ataitum. Asal kita mampu memberikan bayarannya. Boleh. Ya, Nabi Muhammad SAW disusui oleh Halimatus Sa'diyah, itu ibu susu. Ya. Pendeknya jangan sampai anak ini terlantar, tidak dapat ASI sampai 2 tahun. Nah, sekarang banyaknya kasus perceraian dan seterusnya, kadang-kadang anak jadi korban. Hak asuhnya ke siapa nih? Ya. Jangan sampai orang tuanya yang bercerai, anaknya jadi korban. Nah, kata ulama fikih ini berbeda pandangan. Kata Imam Malik, pengasuhannya ada pada ibunya. Bagaimanapun dia mengandung 9 bulan lamanya, melahirkan antara hidup dan mati, Masya Allah. Lalu kemudian setelah itu menyusui 2 tahun lamanya, Masya Allah. Maka pantas kata Imam Malik, yang memegang hak asuh itu kasihkan ke ibunya. Tapi ada pandangan lain, para pemirsa sekalian. Kata Imam Syafi'i, yang mengasuh anak itu ada pada bapaknya. Atau bisa juga ya sudahlah, rembukan saja ya, kayak tadi itu, apakah misalkan 1 bulan atau 1 minggu di bapaknya, 1 minggu lagi di emaknya ya. Satu minggu lagi di mana? Di bulan. Pendeknya jangan sampai anak ini terlantar ya. Jadi ada pandangan itu. Atau bahkan kalau memang deadlock sekali nggak bisa tarik menarik, ya sudah selesaikan di meja hukum. Oke, nah Ustaz, ini ada yang menarik nih. Kalau tidak salah di dalam Al-Quran ya, tentang surah Luqman itu juga sebuah contoh yang baik ya, ketika kita anak-anak itu mudah-mudahan keturunan yang soleh dan soleh. Ada kaitannya nggak mungkin di antara surat di dalam surat Luqman itu yang bisa kita ambil? Masya Allah, 4 dasar ajaran dari Luqmanul Hakim itu, Masya Allah. Kita akan jelaskan mungkin setelah qori dulu kali dibaca. Masya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني أقم الصلاة وأمر Yuk. Dari Korea aja ya. Ya. Yes, silakan. 3, 2. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن
ربك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور صدق الله العظيم. Ya Ustaz, tadi kita sudah mendengarkannya dua ayat ya dari surah Luqman, yaitu ayat 17 dan 18. Ini kayaknya penting banget nih, tadi pembahasan ada 4 yang dimiliki ya, ataupun isi dari surah Luqman tadi kata Ustaz. Ini bisa dijabarkan lagi Ustaz? Ya, baik para pemirsa Serambi Islami TVRI yang belibet. Ya. 3, 2. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di surah Luqman yang tadi dibacakan oleh qari kita ini, Masya Allah, ini sekaligus menjawab dari Bo'ah nih. Tadi persoalan tadi itu ya, ada 4 cara mendidik anak. Yang pertama, ya bunayya aqimis shalah. Yang pertama adalah modal utama mendidik anak itu ajak sholat. Bagaimana dia mau sholat tergantung kepada orang tuanya. Nah, ini. Kalau orang tuanya nggak mau sholat di rumah, ya anaknya ikut tuh. Tapi kalau orang tuanya berjamaahnya, Masya Allah dijaga, ya, maka anak pun akan mengikuti. Saking pentingnya itu sholat, kata Rasulullah SAW, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Amalan yang pertama yang akan dihisab oleh Allah adalah amalan sholatnya. Maka didikan pertama adalah ajarin sholat tuh. Bagaimana niat wudhu, bagaimana cara berwudhu, bagaimana niat sholat, cara sholat sampai selesai dulu. Maka kata Allah, tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau sholatnya benar, maka dia mampu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Yang pertama. Ya. Lalu kemudian kata Allah melalui pesan Luqmanul Hakim ini, wa'mur bil ma'ruf, ajarkan kebaikan. Ya. Kita contohkan tuh sedekah. Ya. Di sekolah-sekolah kan pagi-pagi sudah diajarin, nyanyi, jangan lupa nabung dan seterusnya. Tabungan amal soleh. Ya. Ada santunan anak diajak, ya, menyantuni dan seterusnya. Ajarkan kebaikan. Kata Luqmanul Hakim, wa'mur bil ma'ruf, ajarkan, ajak kepada kebaikan-kebaikan. Puasa Senin Kamis kita ajak anak-anak, ya. Lalu kemudian bagaimana cara bertutur, berdialog, bergaul, semuanya. Lalu yang ketiga, wanha 'anil munkar. Selain kita mengajak kepada kebaikan, juga kita mengajarkan ini loh nak, yang nggak boleh bergaul bebas dan seterusnya. Jadi ada rambu-rambu yang anak jadi tahu. Yang keempat, kita tahan dulu atau tahan dulu. Nih karena ini penting banget ya, satu poin terakhir ini kelihatannya penting banget ya. Dan juga Bu Ani, ini jadi tambah pintar nanti si Rizky adanya. Iya, pintar nih, ntar bawa ceramahin ya. Iya. Langsung berubah. Kalian tahu Bek? Ya, ada yang mau lewat nih buat pemirsa yang lagi di rumah, jangan pada ngantuk ya. Kita ngaji biar berkah ilmunya. Tetap di sini jangan kemana-mana, tetap di Serambi Islami. Mulia Hati.